masalah Pak Martin, Pak. Untuk masalah rutan ini memang di bawah secara yuridis, Pak. Ini di bawah Kanwil Kumham, Pak. Tapi memang yang menjaga adalah dari Bareskrim, Pak, dari pihak kepolisian, bukan dari Brimob, Pak ya, bukan dari Brimob. Pertimbangan mengapa saudara Gayus tempatkan di sana itu adalah pertimbangan penyidik melalui satu mekanisme diskusi, Pak. Karena apa? Yang bersangkutan adalah saksi kunci yang harus dijaga tentunya keselamatan dan keamanannya, Pak. Sehingga kita khawatir kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, dengan terjadinya yang kita sesalkan, Pak ya, terjadinya pelanggaran dalam izin keluar rutan. Karena memang secara ketentuan, Pak, secara peraturan, setiap orang yang sedang ditahan itu juga mempunyai hak untuk bisa keluar untuk kepentingan tertentu, misalnya sakit dan lain sebagainya, tapi harus dikawal, Pak ya. Tapi penyalahgunaan inilah yang akhirnya terpaksa kita menempatkan Gayus di luar daripada rutan Brimob. Jadi pertimbangan utamanya adalah itu, Pak. Tidak ada sama sekali hal-hal yang melatar belakang ini, Pak. Saya izin ketua, jadi ini pertimbangan ini dalam prakteknya yang aneh, Pak. Pertimbangannya adalah supaya jangan ada mengganggu sehingga keselamatan jiwanya, tetapi dia keluar masuk 68 kali tidak ada yang jaga. Ini kan kontradiktif antara pertimbangan memasukkan dia ke Brimob dengan fakta di lapangan. Jadi ya seperti kita diberitahu begitu ya, bagaimana kita harus berbicara karena aneh kan gitu, Pak. Nah, hal-hal seperti begini sebenarnya, Pak, yang sorry lah kalau kita harus kalau bukan Pak itu ini mungkin lebih keras lagi saya bicara. Terima kasih Pak Martin. Jadi itu menjadi pembelajaran buat kita, Pak. Dengan kasus keluarnya Gayus selama 68 hari itu, sekarang rutan Brimob itu sudah menerapkan satu aturan yang sangat ketat, Pak. Siapa saja yang boleh di sana dengan pertimbangan apa. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan alat CCTV dan juga pemindai sidik jari untuk orang masuk. Meskipun terlambat, Pak, tetapi kan better too late than nothing, Pak. Lebih baik terlambat daripada tidak. Saya kira ini pembelajaran buat kita semua, Pak, sehingga orang yang ditunjuk menjadi sekarang di Brimob itu adalah Bapak Kapolri telah memerintahkan personil Brimob yang menjaga. Memang menjadi tidak nyaman buat penghuni yang di sana. Tetapi inilah salah satu upaya polisi untuk memperbaiki kelemahan sistem kita, Pak. Terima kasih Pak Martin atas masukannya, Pak. Ini kita hampir semua anggota memberi apresiasi kepada Kabareskrim untuk tentang progres penyidikan bahkan sampai vonis yang sudah dikerjakan. Dan kita tidak berhenti di sini. Tadi Pak Ito juga mengundang kita kalau kita akan kunjungan mengetahui progres-progres yang ada. Kita berharap gratifikasi tidak hanya berhenti di situ, bisa gratifikasi menuju gravitasi untuk bisa menarik hal yang lain yang lebih substansial. Kalau tidak ada hal-hal yang lain, kita cukupkan rapat dengan pendapat pada siang sampai dengan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kabareskrim beserta jajarannya dan kepada anggota Panja yang telah tekun sampai selesai. Dan tidak berhenti sampai sini, kalau nanti ada hal progres lagi kita bisa undang lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dan kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga saya rasa perlu sekali diluruskan. Tidak sama sekali untuk tidak menganggap statuta FIFA, tetapi juga tidak berarti apabila nanti ada katakanlah peringatan dari FIFA terus kita juga tidak menjalankan hukum, itu juga tidak betul. Ini harus betul-betul seimbang dan sejalan.
Jangan sampai karena ada teguran dari FIFA dan kita melanggar hukum, itu juga tidak betul. Karena dari apa yang sudah Pak Menteri sampaikan dan paparkan tadi, dari beberapa pointers-pointers itu, sebenarnya kan justru kalau kita lihat nafasnya FIFA dan nafasnya Kemenpora ini justru sejalan. Ada aturan-aturan FIFA yang Pak Menteri tadi tegaskan, misalkan calon ketua tidak boleh terlibat korupsi, tidak boleh terlibat kasus pidana. Ini kan kalau sekedar teguran saya rasa atau sekedar untuk mengingatkan tidak apa-apa. Anak saya juga kalau di sekolah tidak boleh dicampur tangan orang tua. Tapi kalau misalkan ada anak saya ada yang salah, saya wajib untuk memberitahukan gurunya bahwa saya melihat dalam kegiatan dia di sekolah ini ada yang tidak beres. Itu kan sebenarnya wajar-wajar saja dan sebenarnya tidak harus dipolitisir lebih lanjut lagi. Karena kalau kita terus membandingkan antara FIFA dan undang-undang kita, FIFA dan bagaimana Pak Menteri menjalankan kewenangan sesuai dengan undang-undang sistem keolahragaan nasional, ini pasti tidak akan ketemu jalannya. Tapi kan korban-korban di belakangnya ini akan banyak. Sekarang coba kita tanyakan bagaimana dengan timnas U23. Banyak sekali yang ingin minta Irfan Bahdim, Kim Kurniawan main. Tapi karena perseteruan ini akhirnya dua anak bangsa yang sesungguhnya memiliki hak untuk main dalam timnas, karena kan kalau SEA Games itu bukan menjadi kewenangan dari FIFA, itu kan adalah perma atau game yang memang dilakukan antar negara, sehingga siapapun anak bangsa itu harus masuk. Jadi saya rasa persoalan ini Pak Menteri harus lebih tegas lagi dalam memberikan tindakan-tindakan lah, bukan intervensi. Kalau misalkan kita selalu menggunakan kata-kata intervensi, ini saya bukan membela Pak Menteri, tetapi juga jangan sampai kita pelintirkan antara memberikan ini loh landasan undang-undangnya dengan intervensi, itu kan terus terang sangat berbeda. Intervensi itu mencampur tangani, betul-betul masuk, dan kita sebenarnya juga tahu dengan bahasa intervensi dan bahasa memperingati. Jadi maksud saya begini Pak Menteri, daripada juga saya baca Twitter yang menyedihkan, terus terang kemarin saya dapat Twitter, saya berharap Aji Mas Said menggantikan Nurdin. Sekarang saya berharap Nurdin menggantikan Pak Mas Aji. Itu kan kasar begitu ya. Tapi saya juga mau kalau Mas Aji masih di sini juga saya mau sekali begitu. Langsung saya jawab setuju insya Allah gitu kan. Nah, tapi kan itu artinya jangan sampai juga di dunia maya ini ribut dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, jadi saya mohon dalam forum yang terhormat ini kita sama-sama menghormati statuta FIFA. Ya, jelas gitu. Tapi apabila ada cabang olahraga yang menggunakan nama Indonesia yang juga tidak melaksanakan undang-undang yang ada, atau memang di dalam pelaksanaannya perlu kita berikan masukan, ya ini yang harus betul-betul kita jalankan. Kasihan masyarakat pencinta bola, itu betul-betul dipecah opini mereka. Yang akhirnya mereka itu berhak untuk mendapatkan hiburan olahraga, akhirnya malah turun ke jalan-jalan, dan akhirnya juga kasihan untuk timnas kita juga, dan juga untuk tim pra-olimpiade, tim SEA Games U23. Sekarang pemain naturalisasinya juga terkatung-katung begitu, sementara SEA Games juga sudah di depan jalan. Nah, ini yang saya minta perhatian daripada Pak Menteri, agar supaya mungkin memang harus segera didudukan. Bagi saya tidak apa-apa teman-teman minta statuta itu yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita dudukan betul-betul dan kita lihat kebenarannya ada di mana. Supaya masyarakat juga tidak betul-betul digiring ke sana, digiring ke sini. Nanti kasihan misalkan Pak Menteri bermaksud baik, akhirnya sekarang dituduh intervensi lah, mencampur tangan terlalu. Padahal mungkin maksudnya Pak Menteri itu adalah untuk meluruskan agar supaya dunia persepak bolaan ini betul-betul baik. Begitu, jadi saya juga demi Mas Aji, saya ingin agar supaya dunia persepak bolaan ini betul-betul bulat lah. Jangan bola ini akhirnya jadi segi 4, segi 8, segi 12 begitu, karena terlalu banyak sikut menyikut. Mari kita bawa bola ini ke lapangan hijau yang betul-betul ya masyarakat akhirnya bisa mendapat tontonan yang menarik, pemain bola juga bisa mendapat masa depan yang baik. Terima kasih, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iji. Kami terbuka, mudah-mudahan nanti di
meluruskan PSSI kita ini oleh pemerintah dan PSSI sendiri. Kan itu kita punya kita sendiri kan. Kemudian dilanjut dengan Cupitong Lubantong langsung ke Akbar Sulpakar. Cupitong itu utut, Pak. Karena Cipitong Lubantong itu utut Hadento. Anda punya ilmu yang tinggi. Kalau sebelah kiri menangis, matanya menangis, sebelah kanan melotot, Pak. Silakan, Pak. Ada ya? Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati, Saudara Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Kalau kita lihat perdebatan pertempuran sengit yang sekarang menjadi wilayahnya masyarakat, ini memang agak sulit. Sebaiknya ini diserahkan ke ahli hukum saja, Pak Menteri. Bapak berpatokan undang-undang olahraga, itu betul, PP 16 betul. Yang satunya FIFA. FIFA mengatur olahraga jelas tidak dicampuri pemerintah. Karena olahraga di negara maju tidak dapat bantuan dari pemerintah. PSSI dibantu oleh pemerintah. Jadi saya rasa sah saja. Tetapi yang perlu sekali Saudara Menteri beserta jajaran pikirkan adalah dampaknya apabila PSSI dibekukan. Ini akan sangat merugikan persepak bolaan nasional. Kalau pernah jadi olahragawan, itu kalau udah di-ban, udah dilarang, itu dunia seakan runtuh. Ini yang perlu kita timbang-timbang. Artinya, apapun yang dipilih sudah sangat sulit. Ini adalah momen memilih, momen pilihan. Tentu apapun yang kita pilih sudah sangat sulit. Kalau Saudara Menteri beserta jajaran masih ingin mencoba menjembatani, proaktiflah, datangilah FIFA. Bahwa situasinya ini. Kalau saya jalankan ini akan demikian. Kalau berdebat yang satu pakai FIFA beserta statutanya, yang satu pakai undang-undang olahraga, ini pasti tidak akan selesai. Semuanya betul. Bapak betul, Pak Sana Nurdin Halid juga betul. Ini udah datang surat teguran. Kalau dibekukan artinya kita tidak bisa main. Dan yang latihan saben hari taiso, saben hari lari-lari kecil itu akan menangis itu. Saya menjadi olahragawan, dan kalau olahragawan tidak boleh bertanding, boleh masih bisa antar negara ini saja, tetapi itu sudah hukuman yang terlalu berat bayarannya. Artinya ini momen untuk memilih. Saudara Menteri berproaktif, datangi FIFA, bawa Pak Nurdin Halid pergi ke sana, masih ada waktu untuk kongres. Terima kasih. Persis kan Pak, Cupitong Lubantong. Kemudian Akbar, lanjut Rehan. Ya, Rehan, silakan Pak Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya hormati Saudara Menteri dan jajaran. Saya hormati teman-teman Komisi 10 DPR RI. Yang pertama tentunya ini menjadi perdebatan publik. Jadi ini jadi persoalan publik, jadi kekisruhan sosial jadinya. Persoalan bahasa intervensi ini memang saya pikir menjadi debatable. Intervensi ini. Pada sisi, karena saya lihat ada dua pihak, pemerintah dan PSSI ini sama-sama punya kedaulatan setengah-setengah. Pada sisi lain, pemerintah punya kekuasaan setengah, karena ini ada di PSSI adalah FIFA. FIFA juga setengah mandiri juga. Jadi ada ruang pemerintah di sana memang untuk memberikan ruang itu, peringatan itu. Cuma ada persoalannya, pemerintah itu masuk di tengah proses. Jadi saya berpikir memang kita butuh ketegasan memang di sini, Pak Menteri. Ketegasan dan keberanian. Ketika proses itu misalnya ada undang-undang mengatakan itu tidak pernah tersangkut perkara pidana, maka itu tidak perlu sebenarnya dikocok ulang. Harus ada ketegasan di awal, pemerintah mengatakan bahwa tidak boleh masuk di awal gitu. Jangan tiba-tiba misalnya ada dua yang tidak masuk, dimasukkan lagi, tapi yang satu tidak dipersoalkan. Nah, saya pikir perlu konsistensi itu, perlu ketegasan itu,
bahwa kalau pemerintah memang memegang itu, maka di awal tidak boleh itu masuk gitu. Jangan sudah ada persoalan baru kita masuk. Ini menjadi akhirnya apa? Saya lihat ini menjadi nuansa, ini kita harus jujur, ini sudah masuk ke ranah politik, saya pikir sudah masuk ke sana ini. Sampai ada mengklaim satu pihak ini PSSI ini jasa satu parpol misalnya, atau satu kelompok. Ini tidak bisa terjadi itu. Kita masuk pada mekanisme. Nah, yang kedua saya berpikir perlu memang pemerintah secepatnya menindaklanjuti rapat yang tanggal 19 Januari itu. Saya pikir kita butuh berbesar jiwa, berbesar hati, kalaupun pribadi-pribadi panas, tapi kita undang saja, kita bicara dengan PSSI, apa persoalannya itu, kita dengarkan sama-sama, dan saya pikir juga tidak salah kalau pemerintah memberikan komunikasi yang baik dengan FIFA juga. Komunikasi langsung, karena saya pikir ini ada induk organisasi bola internasional, itu pemerintah Indonesia langsung bicara itu. Jelaskan semua persoalan pada FIFA. Saya pikir itu perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, Pak Rehan, kemudian dilanjut Pak Kahar Muzakir. Silakan Rehan. Terima kasih pimpinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertandingan timnas yang lalu ada yang berupaya tidak setujulah kalau lambang timnas itu ada Garudanya. Pak Menteri keras mengatakan pakai saja. Nah, saya pikir sekarang ujian berat buat Pak Menteri bagaimana menunjukkan Garuda di dadaku itu. Bahwa lambang Garuda itu jelas disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa macam-macam perbedaannya harus ada satu hasilnya. Saya sangat berharap bahwa kejadian sekarang ini jangan sampai antara Pak Menteri dengan PSSI ini menjadi All Indonesian Final. Jangan sampai begitu. Ya. Karena saya yakin bahwa kita sudah biasa berbeda pendapat. Keberagaman ini justru inilah keindahan kita Indonesia itu sendiri. Kalau kita bisa membangun suasana, semuanya bisa diolah menjadi ika, menjadi satu yang tunggal. Saya yakin ada jalan keluarnya Pak Menteri. Ya, kita perlu dialog. Ya, jangan semuanya diadu antara pendapat. Dia punya argumentasi statuta vita, ini juga ada undang-undang. Jangan belum apa-apa sudah kelayu-kelayu pasal-pasal. Saya pikir kita masih bisa dialog, kita masih bisa duduk. Ya, masih banyak hal-hal yang negeri ini yang dibangun dengan dasar kekeluargaan itu dilakukan. Kenapa itu tidak dilakukan lebih dahulu? Dan saya yakin, ya sekali lagi tantangan buat Pak Menteri, tunjukkan bahwa ada Garuda di dada Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Rehan. Ya, dia mau mengatakan bahwa di Komisi 10 ini Pak tidak ada oposisi ya, tidak ada oposisi. Di luar dia berbeda, poksi-poksi. Setelah masuk Komisi 10 itu maksudnya. Cair semua di Komisi 10. Silakan Pak Kahar, kemudian langsung Bu Tere. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 10 yang terhormat, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita ini bicara sesuatu yang tidak sama barangkali. Kalau bicara kacamata undang-undang tidak ada yang salah. Pak Menteri itu betul, mungkin 100%. Dan kacamata undang-undang juga masalah dengan pipa itu kalau kita baca-baca nggak ada masalah. Terus di mana masalahnya? Masalahnya masalah orang. Itu persoalan sekarang. Yang dimaksud dengan intervensi apabila pemerintah atau siapa saja mengatur rumah tangga orang lain. Siapa yang harus jadi ketuanya, itu intervensi. Tidak ada kaitannya dengan pembinaan, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan. Karena di organisasi itu ada jalan keluar kalau terjadi konflik. PSSI umpamanya, dia kongres. Kongres itu adalah penyelesaian konflik. Kalau dia konflik, dia pemilihan. Siapa yang menang ya sudah. Itu
Itu persoalannya. Nggak ada urusannya kita dengan tadi undang-undang segala macam, cocok-cocok saja. Statuta FIFA kalau kita baca-baca, saya nggak pandai bahasa Inggris, cuma bisa lah ngerti sedikit-sedikit. Surat dia ini ada 2 surat, itu tidak ada masalah. Masalah dengan undang-undang Republik ini, masa orang organisasi internasional tidak patuh sama hukum? Naif itu, pasti patuh dia sama hukum. Tapi hukum yang mana? Yang dia tidak setuju, kalau dia baca suratnya ini, ada campur tangan siapa yang harus jadi ketua umum PSSI. Nah, itu campur tangan itu dia tidak boleh. Karena urusan ketua umum PSSI itu urusan Kongres PSSI. Yang menurut dia itu haruslah tidak ada intervensi dari orang lain. Itu harus ini, harus itu. Ada surat 2, Pak, yang saya nggak pandai bahasa Inggris tapi ngerti sedikit. Itu aja yang persoalannya. Nggak ada menyangkut aturan perundangan kita. Seperti Bu Enji katakan tadi, negara kita negara hukum. Betul. Nggak ada urusannya dengan hukum kita. Dan di dalam aturan perundangan itu saya tidak baca juga kalau bahwasanya kita boleh lantas menunjuk ketua umum organisasi sosial kemasyarakatan yang jumlahnya ribuan ini. Mereka ada cara menyelesaikannya sendiri. Kebetulan aja PSSI ini itu organisasi sosial kemasyarakatan di bidang olahraga. Ada sosial kemasyarakatan di bidang keagamaan, ada sosial kemasyarakatan di bidang pemuda, dan punya aturan cara menyelesaikan konfliknya masing-masing sebetulnya. Jadi barangkali Pak Menteri, supaya kita tidak berlarut dan tidak barangkali saling tuduh, akhirnya ada sini ada sana, menggalakkan yang tidak demokratis, itu tidak bagus menurut saya. Sekarang kita ini kan sedang menggalakkan demokrasi. Tidak ada orang bisa maksa untuk suatu kepengurusan organisasi orang lain supaya kantornya digembok. Nggak ada seperti itu kurang bagus. Proses demokrasi itu cenderung anarki. Proses demokrasi kan sudah jelas bahwasanya PSSI itu kalau mereka konflik tentang ketua umum selesai melalui kongres di antara mereka sendiri. Nggak usah lah orang lain ikut, yang tidak jadi, yang tidak berhak milih. Kan kalau Pak Menteri memanage itu saja, saya pikir urusan cepat selesai. Dan kita tidak usah juga saling tuduh-menuduh bahwasanya ini tidak berprestasi karena tidak juara dunia. Kurang apa sih sepak bola Inggris? Kan tidak selalu juara dunia. Malah pernah tersisih pada babak penyisihan. Kita fair saja. Kalau kita fair, saya pikir dunia ini akan menjadi enak bagi kita semua. Saya tanya sepak bola Inggris, siapa yang bilang tidak bagus? Bagus, tapi kan tidak selalu juara dunia. Jadi isu-isu yang dikembangkan itu menjadi tidak sehat. Sepak bola kita bagus dong. Sekarang sudah jadi industri sepak bola. Kenapa dibilang tidak bagus? Isunya tidak jadi juara dunia. Kan jadi tidak fair. Sekarang penonton berjubel, sudah bagus. Dan tidak ada yang melanggar hukum. Melanggar hukum ditangkap polisi dia. Jadi oleh karena itu, mari kita dudukkan. Karena ini masalah olahraga, kita kalau istilahnya itu apa? Fair play apa itu? Ya kita fair sajalah, supaya enggak kusut-kusut berkelanjutan, kerah-kerahkan orang banyak, gembok-gembok kantor. Yang mau kongres silakan kongres. Ya kalau dia kalah di kongres, ya apa boleh buat, kalah main namanya. Jangan pula orang di luar lapangan ikut ngatur orang yang main di lapangan. Kan kacau balau itu. Dan biasa di tempat kita, bukan pemain lebih pandai dari pemain. Oleh karena itu kalau saran kita Pak Menteri, kembali aja kepada aturan main yang ada. Khususnya urusan pengurus PSSI mau pemilihan ketua umum, ada aturannya, silakan ikuti saja. Tuh, jadi dengan demikian Bapak sebagai regulator, pengayom seluruh tangkai olahraga akan lebih bisa mengkonsentrasikan untuk peningkatan lebih lanjut. Karena kalau sampai ini lanjut-lanjut, kita saling gertak-menggertak, ada tadi, waduh, kita keluar aja dari pipa, keluar aja dari
APC apa AFC. Loh kalau keluar dari situ kan jadi mau apa? Ceritanya nisunya mau punya prestasi internasional. Lantas keluar dari organisasi internasional, enggak bisa main kita. Kan ini kan bola balik. Tadi tidak punya prestasi internasional, begitu dibilang ini ada surat teguran FIFA bisa dikeluarkan kalau kita ngurus urusan pengurusnya PSSI, kita mau keluar dari FIFA. Agak kurang rasional kerja kita itu. Udahlah, kalau sana mau main, siapa mau jadi ketua umum, mainlah dia sendiri ke sana. Ikut aturan permainan sana, kalau kalah ya terima kalah. Kita nggak usah cuap-cuap di luar. Kita nonton saja, kalau punya kemampuan kita sumbang. Pemerintah selaku regulator, karena olahraga ini bukan pula desentralisasi, sudah desentralisasi berdasarkan tata negara Republik Indonesia yang disusun dulu Bapak itu juga, Pak Doktor kita ini, waktu masih muda, menjawab sama Pak Rias Rasid itu, dulu malah Bapaknya sudah desentralisasi, tidak sentralisasi. Jadi jangan dorong-dorong dia caplok-caplok itu, panas-panasin. Pak Andi kan masih muda, panas betulan dia nanti. Jangan begitu. Kita keluar dari FIFA, keluar dari AFC, jangan begitu, jangan. Ya, jangan begitu, Ki. Jangan. Sabar saja. Bapak kan sudah paham betul. Ini kan orang dorong kiri kanan itu pujian bagi Bapak, tarik kiri, tarik kanan. Itu biasa. Kita minta kembalikan kepada relnya. Dan mudah-mudahan ke depan sepak bola ini sudah maju. Siapa bilang tidak maju? Karena penonton sudah banyak. Itulah tolak ukur sepak bola. Kalau sudah disenangi masyarakat, menjadi juara tidak harus. Inggris tidak pernah jadi juara. Piala sepak bola itu dari Inggris kalau saya tidak salah. Dan setiap ada juara dia, tidak juara. Tapi sepak bolanya maju. Saya kira itu kita kembalikan kepada aturan-aturan yang memang sudah ada dan kemudian ya kita lihat dengan kacamata yang terang dan kepala yang dingin, dan kita berharap Pak Menteri walaupun masih muda jangan terlalu panas darahnya itu, walaupun Menteri Pemuda dan Olahraga, sehingga ada kelompok-kelompok dorong sini dorong sana nanti terdorong akhirnya kita menjadi rugi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kahar. Nanti saya juga minta penjelasan dari Pak Menpora. Pak Kahar minta aturan-aturan, apakah yang disebut Pak Menpora bukan aturan, nanti aja. Silakan Bu Tere, kemudian Reni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh rekan-rekan Komisi 10 dan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajarannya. Terima kasih banyak atas pemaparan sejumlah alasan yang menjadi fundamental tindakan yang diambil, dan saya sendiri mencoba mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat Jadi ini. kita sampai jam 4, tapi ini sudah lewat. Kita minta kesepakatan saudara sekalian bagaimana kita perpanjang 1 jam. Setuju ya? Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Ya memang kalau berdasarkan NKRI kita punya pasal 1 ayat 2 mengenai bahwa Indonesia negara hukum, dan saya kira patokannya sudah jelas bahwa di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada undang-undang di mana salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan turunannya adalah PP 16 tahun 2007 yang secara definitif saya baca sudah sebenarnya sangat menjelaskan mengapa tindakan diambil oleh Pak Menteri, terutama terkait dengan pasal 2 ayat 2 di mana penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab Menteri, dan di situ juga dijelaskan secara sangat definitif di pasal 3 dan seterusnya. Tapi satu hal yang ingin saya coba lihat di sini secara objektif terutama adalah mengenai permasalahan dan akar masalahnya ini sendiri. Saya kira Pak Menteri, kita semua tahu bahwa pasca reformasi permasalahan yang dialami Indonesia adalah masalah regenerasi. Ya kita lihat sendiri saat ini regenerasi dalam banyak hal, termasuk saya kira itu sebabnya ada Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional adalah karena regenerasi terutama dalam aspek-aspek pengelola organisasi di Indonesia apapun bentuknya itu sangat lambat, termasuk juga yang terjadi di PSSI. Dan ini yang sebenarnya saya sebagai kader yang paling muda yang ada di Komisi 10 ini sangat miris melihat ini. Karena ya bahkan
pemimpin kita, Presiden Soekarno selalu bilang bahwa beri aku 10 pemuda, aku akan mengubah dunia. Lalu kemana anak mudanya? Kan itu pertanyaannya. Dan kenapa regenerasinya kok itu-itu saja? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya di sini. Dan sebenarnya kalau kita juga lihat dengan pro kontra permasalahan statuta FIFA, saya kira ini sejalan dengan undang-undang dari sistem keolahragaan nasional dan segala turunannya. Dan bahwa fair play, sportivitas dalam regenerasi inilah yang menjadi pertanyaan besar yang harusnya dijawab, dan ini adalah tanggung jawab merah putih. Dalam hal ini tanggung jawab menteri untuk menjalankannya. Saya kira ini adalah hal yang harus menjadi main point atau langkah awal dalam kita berpikir. Paradigma ini harus menjadi patokan awal. Kalau misalnya kita terburuk-buruknya mendapatkan pembekuan dari FIFA karena PSSI dianggap diintervensi, walaupun saya kira ini tidak diintervensi, kita juga sebenarnya kan bisa mengukur sejauh mana. Apa kita mau siap mundur satu langkah untuk maju beberapa langkah? Karena ini menyangkut regenerasi. Regenerasi yang menjadi PR besar bangsa ini. Mohon teman-teman yang ada di Komisi 10 juga bisa melihat ini secara lebih luas lagi, karena jujur saya miris sekali dengan masalah regenerasi di negeri ini, di mana negara-negara lain sudah sangat melakukan pencepatan dalam memastikan kader-kadernya untuk bisa full speed untuk memastikan bahwa negerinya itu benar-benar dikelola dengan baik, dengan memastikan generasi-generasi mudanya ada di garda terdepan. Tapi kita belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terry. Kemudian lanjut Reni Marlina Wati. Siap-siap Sri Rahayu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu, Komisi 10 yang saya banggakan. Terlebih dahulu Pak Menteri saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dan memerlukan jawaban langsung dari Pak Menteri. Boleh Pak Ketua? Pak Menteri, mohon maaf. Hasil rekomendasi tanggal 19 kan kita meminta waktu itu mendesak Menpora untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian PSSI ini. Sudahkah Bapak memanggil PSSI, Pak? Itu pada waktu tanggal 19 adalah rekomendasi untuk menengahi supaya duduk bersama antara LPI dengan PSSI. Kami sudah mengundang dua-duanya, LPI sudah bertemu tapi pihak PSSI masih memang belum bisa mengakui LPI, dan sehingga kami terus masih mencari jalan tengah bagaimana supaya PSSI bisa dan mau untuk berdiskusi dan membuka kemungkinan untuk LPI bisa bersama-sama diakui juga. Oke, tapi terima masih kasih. belum bisa sampai sekarang untuk duduk bersama. Ya, artinya kan Pak Menteri belum berhadapan langsung berkomunikasi dengan PSSI kan, baik dalam konteks PSSI maupun dalam konteks baik dalam konteks LPI maupun dalam konteks ini. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah sangat panjang dan lebar. Kalau kata Pak Ketua, saya melihat apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Menteri mengenai butir-butir dalam konferensi pers itu kan saya melihat terjadinya mispersepsi antara pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah dengan pemahaman yang dimiliki oleh PSSI yang dalam prinsipnya mereka mengacu kepada sistem yang dianut oleh FIFA gitu kan. Pada dasarnya itu gitu. Nah, saya kira kaitannya dengan permasalahan ini sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, mungkin sederhana saja kita undang ataukah kita menghadap FIFA, lalu misalkan kita undang PSSI, duduk secara langsung bersama-sama. Kan itu permasalahannya, saya kira itu. Artinya saya melihat ini terjadi perbedaan persepsi mengenai ketentuan di dalam PSSI yang mengacu kepada FIFA dengan undang-undang yang mengatur sistem olahraga nasional.